Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa di dalam kajian rutin. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu ushul fikih dari kitab Taisir Ilmi Ushulil Fiqhi. Kita masih di pembahasan tentang perintah ya al-amr. Yaitu tentang beberapa permasalahan yang terkait dengan perintah ya. Masail. Sekarang masuk ke permasalahan yang ketiga. Jadi buku di PDF halaman 249. Al-amru bi syai'aini au aktsara. Perintah dengan dua perkara atau lebih. Ala sabili takhir min bainaha. Ya. Hal itu merupakan pilihan ya di antaranya ya di antara dua perkara atau lebih itu. Ya yang secara pilihan ya di antaranya fal wajibu imtithalu ahadihima min ghairi ta'yinin. Maka yang wajib adalah melaksanakan salah satunya tanpa adanya penentuan ya. Nah ini sebetulnya adalah di antara pembagian wajib ya, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam pembagian wajib ya di pembahasan sebelumnya, yang termasuk dengan wajib mukhayyar ya. Wajib tetapi kewajibannya itu memilih ya di antara beberapa hal. Ya, nah maka ketika membahas perintah, karena perintah itu secara asal menunjukkan kepada wajib, ya maka tentu ada perintah yang memberikan pilihan, ya, sehingga kewajibannya itu juga pilihan. Misalnya qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala fi kafaratil yamin, ya tentang kifarat sumpah. Ya, orang yang melanggar sumpahnya ya disebutkan di dalam ayat ini ya fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kifaratnya adalah memberi makan 10 orang miskin min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari yang pertengahan ya apa yang kalian beri makan kepada keluarga kalian. Ya, maksudnya dari jenis makanannya ya yang biasa ya, yang biasa dimakan oleh keluarga. Pertengahan ya artinya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal. Au kiswatuhum, atau memberikan pakaian kepada mereka. Au tahriru raqabah, ya, atau memerdekakan hamba sahaya. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayamin. Ya, maka barang siapa yang tidak menemukan hal itu, maka kifaratnya adalah saum 3 hari. Dalam surat Al-Maidah ayat 89.
Fa amara bil kafarati wujuban. Ya, maka Allah memerintahkan dengan kifarat ya sebagai suatu kewajiban wa khayyara ya dan memberikan pilihan fi fi'liha dalam mengerjakannya bainal it'ami ya antara memberi makan awil kiswa atau memberi pakaian awil ikti atau memerdekakan hamba sahaya darajatan wahidatan ya satu tingkatan. Karena dalam ayat ini menggunakan kata au ya atau itu bermakna pilihan. Ya, jadi it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah. Ini menunjukkan pilihan dan dia sejajar ya. Jadi orang melakukannya memilih apakah memberi makan kepada 10 orang miskin ataukah memberi orang miskin tersebut 10 orang miskin tersebut pakaian ya ataukah memerdekakan seorang hamba sahaya. Ya, adapun famalam saum 3 hari ini tidak termasuk pilihan karena di situ kalau tidak mendapatkan baru ya ini tingkatan yang kedua ya. Wa mithluhu fil muhrimi yahluku ra'sahu li'illatin. Ya, dan sepertinya juga ya dalam tentang orang yang muhrim ya orang yang mengerjakan ihram yang mencukur rambutnya karena suatu alasan ya atau karena penyakit inilah. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman faman kana minkum maridun siapa di antara kalian yang sakit au bihi adzan mirosihi atau ada penyakit di di kepalanya fafidiyatun ya maka fidyahnya ya gantinya dendanya min siyamin berupa saum au sodakotin atau sodakoh au nusuk ya gitu atau menyembelih ya sembelihan. Di sini ada pilihan ya saum, sodakoh atau menyembelih. Ini wajib muhayyan. Perintah yang memberikan pilihan. Nah itu permasalahan yang ketiga. Berikutnya permasalahan yang keempat. Al-amru fi suratil imtithali mu'allaqun bi muqtadal bayan. Ya, perintah ya dalam cepatnya melaksanakan perintah tersebut terkait ya tergantung kepada tuntutan penjelasan. Fa in kana muaqqatan bi waqtin lazima imtithaluhu fil waqtil muhaddad. Ya, maka jika dia ditentukan waktunya dengan suatu waktu, maka pengerjaannya ya mesti dalam waktu yang ditentukan tersebut. Ya, wa in ulliqa bi syartin lazima imtithaluhu inda wujubi syarti. Dan jika dikaitkan dengan suatu syarat, maka wajib mengerjakannya ketika ada syarat tersebut. Ya. Hadhihi min masailil khilafil masyhurah bainal usuliyin. Ya, hal ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan yang populer di antara para ahli ilmu usul fikih. Faminhum man atlaqa di antara mereka ada yang memutlakkan ya menerapkan secara mutlak sigatul amri taqtadil fawriyah fil imtithal. Ya, bentuk dari perintah menuntut untuk segera dalam pelaksanaannya. Ya, jadi al-amru yaqtadil faur ya atau sigatul amri taqtadil faur. Ya, jadi ini merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama apakah perintah itu menuntut untuk segera dilaksanakan ataukah tidak. Ada yang menganggap ya, harus segera dilaksanakan. Wa minhum man atlaqa taqtadit tarahi. Di antara mereka ada yang menerapkannya secara mutlak yaitu bahwa sigot
bentuk amr itu justru sebaliknya, ya dia menuntut at-tarahi, ya apa namanya tidak segera dilakukan. Jadi ada kelonggaran, ya, ada kelonggaran waktu begitu ya. Ada jeda, ya, tidak harus secara langsung. Wa minhum man tawaqqafa, di antara mereka ada yang tawakuf, ya tidak condong ke salah satu dari pendapat, ya, kedua pendapat ini. Wa minhum man fassala, di antara mereka ada juga yang merinci. Wa idzan taqalta li tadabburi dzalika, nah jika engkau telah beralih, ya, untuk mentadaburi hal itu, jadi dengan kita mengetahui pendapat lalu kita mentadaburi dalil-dalil, ya, fil adillati syar'iyyah. La tajidu anna Allah Ta'ala hina qala mathalan. Ya, kamu tidak mendapatkan bahwa Allah Ta'ala ketika dia berfirman, misalnya aqimus sholata, ya, dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat. Aujaba bimujarradi hadan nafsi. Dia mewajibkan, ya, hanya dengan nas ini, imtithalal ma'muri, melaksanakan perintah, min ghairi bayanin, tanpa ada penjelasan, li ahkamis sholat wa zakat, untuk hukum-hukum sholat dan zakat. Ya, na'am, ya, la raiba fi wujubil imtithal. Tidak ada keraguan dalam wajibnya melaksanakan. Memang secara asal perintah, ya, harus dilakukan. Bahkan secara asal menunjukkan wajib. Ya, tetapi dalam pelaksanaannya, ini merupakan pilihan penulis, ya, dari perbedaan pendapat para ulama bahwa sesungguhnya dalam pelaksanaannya itu terkait dengan penjelasan. Jadi, ya, untuk dilaksanakan apakah segera ataukah tidak, ya, itu tergantung kepada bayan, kepada penjelasan lain, ya, yang Rasulullah SAW sampaikan berkenaan dengan perintah tersebut. Ya, kalau dalam penjelasannya ada waktu tertentu, ya, maka pelaksanaannya terikat dengan waktu tersebut. Kalau ada syarat tertentu, ya juga pelaksanaannya terikat dengan syarat tersebut. Lakinnahu mutawaqqifun 'alal bayan, ya. Tapi dia tergantung kepada penjelasannya. Fakanal amru bis shalah, maka, ya, perintah untuk sholat muaqqatan bi awqatin mahdudah, ya, ditentukan pada waktu-waktu tertentu. La tu'adda sholatun qabla waktiha, ya, tidak dilaksanakan sholat itu sebelum waktunya. Kama la yahillu an tukhraja min waktiha, sebagaimana juga tidak halal, tidak boleh, ya, untuk dia keluar dari waktunya. Ya, dilaksanakan di luar waktu juga tidak boleh. Jadi terikat dengan waktu. Wa imtithalul amri bitilka shalah, dan mengerjakan perintah dengan sholat tersebut muwassa'un bittisa'i waktiha, ya, secara luas, ya, dengan luas waktunya. Jadi, ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa waktu sholat yang 5 waktu, ya, awal waktu dan akhir waktunya. Ya, jadi antara awal dan akhir itu merupakan waktu yang luas. Nah, ini juga dalam pembahasan wajib disebut wajib muwassa', ya, yang waktu pelaksanaannya itu luas. Ya, boleh di awal waktu, di tengah, atau di akhir, ya. Itu tidak berdosa, ya, karena memang masih dalam waktunya. Ya, hanya saja mungkin dari segi keutamaan tentu berbeda, ya, yang melaksanakan sholat di awal waktunya. Tapi bukan suatu keharusan. Fardul haji ulliqa biwasfin fi waqtin. Dan kewajiban haji, ya, dikaitkan dengan satu sifat dalam waktu. Fahuwa laisa bilazimin. Dia tidak mesti hatta yujada dzalikal wasfu fil waqti, ya, sampai adanya sifat tersebut dalam waktunya. Maksudnya memang haji ada waktunya, ada bulan-bulan haji, ya, ada
pelaksanaan haji ya bulan Zulhijjah tanggal sekian sekian ya, tetapi meskipun ada waktu juga dikaitkan dengan sifat tertentu, yaitu walillahi dalam ayat Al-Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya, dan bagi Allah kewajiban atas manusia haji ke Baitullah siapa orang yang mampu di jalannya. Nah, di sini ada sifat bagi orang yang mampu. Ya, jadi meskipun waktunya sudah tiba, tetapi kalau orang tidak mampu untuk melaksanakan maka tidak ada kewajiban. Wadzalika fi ayyamil hajjil muaqqatah, dan hal itu adalah ada pada waktu hari-hari haji yang ditentukan. Begitu. Wa qada'u man fatahu syai'un min Ramadan bi udhrin, dan mengkodo apa yang terlewat ya, hari-hari yang terlewat dari Ramadan ya, bi udhrin dengan suatu uzur. Wajibun ba'da Ramadan muwassa'an. Wajib setelah Ramadan ya secara luas, secara leluasa ya, yaf'aluhu mata sya'a fi dzalikal waqtil muwassa'i minal 'am. Dia mengerjakannya kapan saja pada waktu yang luas itu, yaitu setelah Ramadan itu ya dari tahun tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka ya kodoknya ya beberapa hari dari hari-hari yang lain. Sejumlah hari dia tidak saum ya, maka diganti ya, dikodo di hari yang lain, dan itu waktunya sangat luas. Faida ulima hadza lam yakun ba'dahu litlaqil ibadah ya ibarati makna. Maka apabila diketahui hal ini, maka memutlakan, menerapkan secara mutlak ibaroh ya, pernyataan-pernyataan setelahnya, setelah diketahui hal ini, tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Walaihi ya, maka terhadap permasalahan tersebut, fatafsilu asahu syai'in fi hadhil masalah. Maka merinci itu lebih adalah sesuatu yang paling benar dalam permasalahan ini. Jadi tidak perlu kita memutlakan dengan kaidah bahwa sigatul amri taqtadil faur atau sigatul amri taqtadil tarahi ya, karena justru dalam kenyataannya itu dirinci, yaitu tadi tergantung kepada penjelasannya begitu. Kemudian yang kelima ya, permasalahan yang kelima dari permasalahan perintah yang terakhir ya. Idza fata imtithalul ma'muri fi waqtihi al-muhaddad faqad saqata fi'luhu bil amril awal wa la yajibu qada'u illa bi amrin jadid. Apabila terluput ya pelaksanaan suatu yang diperintahkan pada waktunya yang ditentukan, maka telah gugur ya pekerjaannya ya dengan perintah yang pertama, dan tidak wajib mengkodoknya kecuali dengan adanya perintah yang baru. Ala hadza jumhurul usuliyin ya, di atas pendapat ini para mayoritas ahli ilmu usul fikih berpegang. Qad taqaddama lahu bayanun, sungguh telah terdahulu ya penjelasan, wa tamtsil, dan memberikan contoh fi hadhihi fi mas'alati qada, dalam permasalahan qada, fi tafsiril kalam ala aqsam al-hukmil wad'i, ya dalam merinci ya pembicaraan tentang pembagian hukum wad'i ya di pembahasan yang lalu. Ya, jadi apabila pelaksanaan perintah pada suatu waktu yang ditentukan itu terluput, terlewat. Misalnya sholat ya terlewat karena suatu uzur ya.
tiduran ya atau lupa ya sampai habis waktunya ya, keluar waktunya. Nah, apakah kita menggantinya ataukah tidak? Ya, mengkodoknya ataukah tidak itu tergantung kepada perintah yang baru, tidak hanya dari perintah yang apa sebelumnya ya, perintah untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Ya, nah maka berdasarkan hadis Rasulullah SAW ya harus mengkodoknya begitu, harus mengkodoknya. Nah, berbeda dengan apa namanya terluput sholat karena haid misalnya, karena seorang perempuan yang haid ya, nah tentu dia tidak mengkodoknya karena ada hadis yang menjelaskan ya dari Aisyah radhiyallahu anha, inna nu'maru biqada'i shaum wala nu'maru biqada'i shalah. Sungguhnya kami, maksudnya perempuan yang sedang haid, diperintahkan untuk mengqada saum dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Ya, karena terluput dengan alasan haid itu. Nah, itu tentang permasalahan amr ya, perintah. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya, tentang an-nahyu, larangan. Ta'rifuhu, definisinya. Lugatan menurut bahasa al-man'u ya, al-man'u melarang. Ya, jadi nahyu ya larangan ya, al-man'u wastilahan, dan menurut istilah al-abdul musta'malu, lafad yang digunakan li talabit tarki, untuk menuntut ditinggalkan ya, ala wajhil istilah ya, secara istilah ya, maksudnya dari atas ke bawah ya, atasan kepada bawahan ya, dari Allah kepada hambanya. Fahuwa min kismil khos min jiha, dan dia termasuk bagian dari khos, sesuatu yang khusus ya, dari segi annahu urida bihi syai'un khos ya, yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang khusus, huwa tolabu tarki, yaitu menuntut untuk ditinggalkan ya. Nah, jadi makanya penulis memasukkan pembahasan amar ya, dan larangan, perintah dan larangan ini kepada pembahasan khusus, suatu yang khusus ya, yang bukan pembahasan yang umum. Sigatuhu, bentuknya ya, artinya lafad-lafad yang menunjukkan larangan. Walahu sigatun wahidatun sharihah, ya, dia memiliki satu bentuk yang jelas ya. Hiya al-fi'lul mudhari'u al-majzumu bila an-nahiyah, yaitu fi'il mudhari yang majzum dengan la nahiyah, ka qauli ta'ala wala taqfu ya, dan janganlah kamu mengikuti, la taqfu ya, ini majzumnya dengan dibuangnya huruf ilat ya, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, yang engkau tidak punya ilmu terhadapnya. Al-Isra ayat 36. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina ya. Taqrabu ini fi'il mudhari majzum dengan la ya, dengan la nahiyah, larangan. Tanda majzumnya hadfun nun, dibuang nunnya ya. Ini af'alul khamsah. Wa taqaddama fil kalami fil ahkam, dan telah terdahulu pembicaraan dalam pembahasan hukum dzikru siyagin ghairi sharihah fin nahi ya, penyebutan sigot atau lafaz-lafaz ya yang tidak jelas dalam perintah yang menunjukkan ya, dalatin alaih, yang menunjukkan kepadanya. Fima bahasil haram, dalam pembahasan haram, waladhi ya'ni nahuna, yang menjadi kepentingan kita di sini dalam pembahasan nahi ini, wa sigotun nahi lafziyah al-insya'iyah, yaitu bentuk larangan secara lafaz yang insya'i ya. Insya itu lawan dari khobar ya. Wahia sigot fakat, apa hadhihi sigot fakat, yaitu bentuk lafaz yang ini saja, yaitu fi'il mudhari yang disertai dengan la nahiyah ya.
Jadi kalau bentuk-bentuk lain itu sudah dibahas di pembahasan haram. Ya, ini hanya membahas satu sigot ya, yaitu fi'il mudhari yang disertai lananya. Dilalatuh petunjuknya. Kadulu sigatun nahi bentuk perintah yang alwaridah fi hitab syar'i ya, yang terdapat di dalam hitab syariat, pemberi syariat atau Allah yang memberi syariat, ya menunjukkan lil mukallafin, bagi para mukallaf ya. Mukallaf itu al baligul aqil ya, yang akil balig, ala hakikatin wahidah, kepada satu hakikat, hiat tahrim, yaitu ya mengharamkan. Walau yusaru ila siwahu illa biqarina, ya, dan tidak beralih kepada selainnya kecuali dengan adanya qarina, adanya keterangan lain. Jadi ini secara asal kaidahnya adalah al aslu fin nahyi lit tahrim. Asal dari larangan adalah menunjukkan haram, pengharaman. Illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan kepada menyelisihinya. Artinya beralih dari hukum haram. Misalnya beralih kepada makruh atau beralih kepada mubah ya. Hadza madhabu ammatil ulama il muqtada bihim fid din. Ini adalah madhab mayoritas para ulama yang diikuti ya dalam agama ashabin nabi, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, wa fihimul a'immatul arba'atul fuqaha, dan di dalamnya juga imam yang 4 para ahli fikih. Qaidatuhu, kaidahnya, an-nahyu litahrim hatta yusrafa anhu biqarinah. Ini ya. Larangan menunjukkan haram sampai dipalingkan darinya dengan qarinah, keterangan lain yang memalingkannya. Atau dengan ibarat lain seperti yang tadi saya sebutkan, al aslu fil nahyi litahrim hatta yadul dalilu ala khilafi. Dalilul qaidah, dalil dari kaidah ini, qauluhu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, maka apa yang Rasul bawa kepada kalian ya, atau perintahkan kepada kalian, maka ambillah ia, wa manhakum anhu, dan apa yang dia larang kalian darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Wajhud dilalah atau wajhud dalalah, ini dilalah ini bisa dibaca dalalah atau dilalah ya, sama saja. Bentuk pendalilan dari ayat tersebut, annallahu ta'ala amara bil intihai, bahwa Allah memerintahkan untuk meninggalkan dari yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa taqaddama anal amru lil wujub, dan telah terdahulu ya bahwa perintah itu menunjukkan wajib hakikatan wahidatan, satu hakikat, padahal anatar kalmanhi anhu ala sabilil hatmi, ya maka menunjukkan bahwa meninggalkan perintah meninggalkan yang dilarang darinya menunjukkan wajib ya, al hatmi al ilzam, mesti ya, harus ya meninggalkannya. Ya, nomor 2 ya, jaro uslubu syar'i ala hikayatil muharramat bisigotin nahi ya. Uslub atau gaya bahasa syariat ya telah berjalan di atas menyebutkan yang diharamkan dengan bentuk larangan. Ya, hatta itaroda dzalika itirodan bayinan, ya sampai hal itu ya mencakup ya dengan cakupan yang jelas, wan nususu fihi fawqal hasri, dan nas-nas dari dalil ya Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal ini tidak terbatas. Ya. Jadi banyak yang menjadi contoh dari hal ini. Wa min dzalika, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an.
Katakanlah, kemarilah aku bacakan apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atas kalian, agar kalian tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wala taqtulu awladakum min imlaq, ya, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberi rezeki kepada kalian dan juga kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, apa yang nampak dan apa yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Ya, jadi biasa di dalam syariat, di dalam nas-nas syariat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu yang diharamkan, ada beberapa hal ya yang diharamkan dengan bentuk larangan ini. Gitu ya. Yang ketiga, ya jadi ada beberapa hal ya yang disebut dengan larangan di sini, alla tusyriku wala taqtulu, gitu ya. Wala taqrabul fawahish wala taqtulun nafsa. Ya, ini ada beberapa hal yang dilarang yang menunjukkan bahwa semuanya hukumnya sama ya, yaitu menunjukkan kepada haram. Ya, nomor 3, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala da'uni ma taraktukum. Ya, biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Innama ahlaka man kana qablakum. Ya, hanyalah orang sebelum kalian yang mencelakakan orang sebelum kalian. Su'aluhum, ya, pertanyaan mereka, ya, banyak pertanyaan. Wahtilafum ala anbiyaihim, berbeda, berselisih ya terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, maka apabila aku melarang ke kalian dari sesuatu maka tinggalkanlah ia. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum, dan apabila aku merintahkan kalian dengan satu perintah maka kerjakanlah semampu kalian. Muttafaqun alaih. Ini dalil yang ketiga ya. Ini dalil-dalil ya. Ini jadi masih membahas dalil kaidah ini. Jadi dalil yang menunjukkan kaidah ya, bahwa secara asal larangan itu menunjukkan haram. Ya. Wajah bentuk pendalilannya anatar kamanhi anhu lam yu'allaq bistita'atin kama ulika biha fi'lul ma'mur. Meninggal bahwa meninggalkan yang dilarang tidak dikaitkan dengan kemampuan. Tidak dikatakan mastata'tum ya, tidak dikatakan faidana itukum manusiain fajtanibuhu mastata'tum, tidak. Kalau yang namanya meninggalkan yang dilarang ya semua bisa gitu, pasti semua bisa. Jadi tidak dikaitkan dengan semampu kalian. Ya, tidak ada yang ditoleransi satu pun yang tidak yang dilarang itu. Nah, berbeda dengan yang diperintahkan. Nah, kalau perintah untuk melakukan, nah itu sesuai dengan kemampuan. Lianna sya'na fitar kewajiban aisyah fit takrib memintakan fil fi'li, karena ya perkaranya dalam meninggalkan, ya, dalam meninggalkan dan menjauhi itu lebih mudah dalam taklif ya daripada membebani untuk mengerjakan. Wal amrul wujub, dan perintah menunjukkan wajib. Wal amr bitarki bisighatil ijtinab ablagu min mujarradin nahi anhu, dan perintah untuk meninggalkan ya dengan sigot ijtinab yang menjauhi itu lebih kuat daripada sebatas larangan darinya. Ya, mimma dalla ala taglidi sya'nil manhi anhu, ya, termasuk menunjukkan besarnya
ya kuatnya urusan yang dilarang tersebut. Wa hadza la yakunu fil makruh, dan hal ini tidak terjadi pada yang makruh alladzi ghayatuhu, yang tujuannya an-nafi lahu tarkun lil aula, bahwa mengerjakan apa, an-nafi lahu ya tarkun, bahwa mengerjakannya atau perintah untuk meninggalkannya, yaitu adalah untuk lebih utama saja, keutamaan, la fi'lan lil haram, ya, bukan mengerjakan suatu yang haram. Ya, jadi di sini dalam dalil ini ada perintah untuk meninggalkan. Jadi kata penulis, perintah untuk meninggalkan. Ini fajtanibu, ya, ini perintah fil amr, tapi perintah untuk meninggalkan. Ini lebih kuat, ya, menunjukkan kuatnya yang dilarang daripada dengan bentuk larangan kayak tadi menggunakan lanahiyah. La taqtulu, la tusyriku. Ya, sama-sama larangan, tapi di sini perintah untuk meninggalkan itu lebih kuat lagi. Ya, karena itu menunjukkan besarnya sesuatu yang dilarang tersebut. Nah, hal ini tidak terjadi pada sesuatu yang makruh. Makruh tidak dengan seperti ini. Ya, ini sehingga menunjukkan haram. Yang keempat, dalil yang keempat, ya, fa'ilul manhi anhu la yahtarifu ahlul lisan annahu asin bimujarradi fi'lihi dzalik. Orang yang mengerjakan yang dilarang, ya, para ahli lisan, maksudnya ahli bahasa Arab, itu tidak berbeda bahwa orang yang meninggalkan yang mengerjakan yang dilarang itu berdosa. Ya, asin, hanya sebatas mengerjakan saja. Fa innal amira law qala li ra'iyatihi, karena sesungguhnya seorang pemimpin kalau dia berkata kepada rakyatnya, la taf'alu kada, jangan kalian melakukan ini. Fawaqa'ahu ahadun minhum, salah seorang dari mereka ya melanggar, ya, melakukan yang dilarang itu, usifa bil mukhalafah. Nah, dia disifati dengan sebuah pelanggaran, wastahaqqal uqubah, dan dia berhak untuk dihukum. Wa idza tusuwiru hadza fi haqqi nahyi al makhluk, dan maka apabila hal ini bisa tergambar, ya, artinya bisa masuk akal, ya, dalam hak yang berkenaan dengan larangan makhluk. Jadi larangan makhluk, seorang pemimpin yang melarang rakyatnya, itu kalau tidak dipatuhi kan merupakan sebuah pelanggaran. Nah, apalagi ini hak Allah yang melarang. Wa huwa abyanu fi haqqi nawahillah, maka ini lebih jelas, ya, dalam hak larangan Allah azza wa jalla fi kitabihi, dalam kitabnya, wa ala lisan nabihi, dan dengan lisan nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Misalun li sarfin nahi an haqiqat hilatihi tahrimu biqarina, ya, contoh mengalihkan larangan dari hakikatnya yang menunjukkan kepada haram dengan keterangan lain, ya. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qol, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis shalah fi mabarikil ibil. Rasulullah ditanya tentang sholat di tempat apa namanya, tempat didiamkannya unta, ya, tempat tempat unta, ya, begitu, ya. Faqala la tusalli fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian sholat di tempat-tempat unta, ya, sungguhnya dia termasuk setan. Wa su'ila anis sholat fi bidil ghanam, dan ditanya tentang sholat di kandang kambing, ya. Kalau sudah finah barokah, ya, sholatlah padanya, sungguhnya dia ada keberkahan di dalamnya.
Maksudnya di tempat yang dekat kami ya tentu terjauh terhindar dari najis ya begitu ya. Fa hadza nahyu laisa ala sabili tahrim. Larangan ini bukan merupakan haram wal qarina syarifa lahu an dzalika min wajhain, dan keterangan yang memalingkannya dari hal itu ada dari dua bentuk. Yang pertama ya al-awwal al-amru bisolat fi mabarikil ghanam ala sabili nadbi. Perintah sholat di tempat kambing itu menunjukkan sunnah min jihati anna nabi hatta alaiha lil barakah fiha, dari segi bahwa Nabi SAW mendorongnya ada keberkahan di dalamnya, wa talabul barakah mandub. Ya, dan mencari barokah itu adalah suatu yang mandub, laisa biwajib, tidak wajib. Walidza lam yu'lam anna Nabi SAW ittakhadha min mabarikil ghanam mawdi'an li sholatihi. Ya, karena itu tidak diketahui bahwa Nabi menjadikan ya tempat-tempat kambing itu sebagai tempat sholatnya. Falamma kharajan nahyu ani sholat, maka ketika larang itu keluar ya, larangan dari sholat itu keluar, fim mabarikil ibil nafsa makhrajil amri, adalah sama ya, mengeluarkan perintah adalah ala anna qadrahu fil hukmi alal muqabalah li qadri sholat fi mabariki al ghanam, ya, bahwa ukurannya dalam hukum itu dibandingkan sebagai bandingan alal muqabalah untuk kadar sholat di tempat-tempat kambing. Falam makana hunakananu fayuqabilul, karena di tempat unta tadi dianggap sebagai mandub, maka sebaliknya larangan pada tempat kambing ini menjadi makruh, tidak menunjukkan haram. Ini diantara contoh yang larangan itu dipalingkan dari haram ya kepada makruh. Yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, maju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan untukku ya bumi itu sebagai masjid dan sebagai alat untuk bersuci, yaitu tanah ya untuk tayamum. Muttafaqun alaihi, wa ja'ala jami'al ardi sholihatan lis shalah. Ya, maka dia menjadikan seluruh bumi itu layak untuk sholat. Wajal istisna min hadza al-umum. Datanglah pengecualian dari keumuman ini fi dalilin akhar, di dalil yang lain, wa huwa ya qaulu sallallahu alaihi wasallam, wal ardu kulluha masjidun illal hammam wal maqbarah. Masjid itu seluruhnya bumi itu seluruhnya adalah masjid, bisa digunakan untuk sholat, kecuali hammam, toilet, wal maqbarah, dan kuburan. Hadisun sahih akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa ghairuhuma min hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Wa laysa fil istitsna mabarikul ibil. Tidak ada dalam pengecualian ini mabarikul ibil, tempat-tempat unta. Jadi ini juga sebagai hadis yang memalingkan dari larangan sholat di tempat unta yang pada hadis sebelumnya. Jadi larangan tersebut ya berdasarkan hadis ini juga tidak menunjukkan haram, karena di sini tidak dikecualikan, tidak masuk dalam pengecualian yang tidak boleh digunakan untuk sholat. Padahal ala anna nahyani sholat fiha, maka menunjukkan bahwa larangan dari sholat di dalamnya laisa ala tahrim, tidak menunjukkan haram, innama huwa alal karoha, hanyalah dia menunjukkan kepada makruh. Ya. Ya, atau misalnya contoh-contoh lain banyak ya, larangan minum sambil berdiri misalnya, itu tidak menunjukkan haram. Ya, karena Rasulullah SAW sendiri ya pernah minum sambil berdiri, yaitu pada saat Arafah. Khutbah di Arafah, beliau diberikan air minum lalu beliau minum sambil berdiri.
Itu menunjukkan bahwa larangan minum sambil berdiri itu tidak haram, tapi makruh. Tetapi tidak menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan kemakruhan, tidak. Jadi Rasulullah itu tidak melakukan yang makruh apalagi haram, mustahil. Nah, maka ada kaidah dari para ulama bahwa suatu yang makruh, ya kalau ada kebutuhan mendesak untuk melakukan itu, maka hilanglah kemakruhannya. Jadi ketika Rasulullah minum sambil berdiri pada saat khutbah Arafah itu Rasulullah tidak melakukan kemakruhan karena ada alasannya. Ya, ada alasannya karena beliau ingin memperlihatkan kepada para sahabat bahwa beliau itu tidak saum pada saat hari Arafah. Jadi bagi orang yang berada di Arafah itu tidak perlu saum Arafah karena saum Arafah bagi orang-orang yang tidak sedang di Arafah. Jadi itu ada tujuannya mendesak, ada kebutuhan. Jadi sesuatu yang makruh, kalau ada kebutuhan kepadanya maka hilanglah kemakruhannya. Ya, demikian ikhwah sekalian pembahasan kita ya tentang larangan ini. Masih ada pembahasan selanjutnya yang terkait dengan larangan ini. Insya Allah kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Demikian, syukron ala ihtimamikum ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.